Assalamualaikum kerabat dan sahabat, apa kabar? Pak, kemarin itu kan pengen nyalonin jadi presiden tuh ya, Iya. di video sebelumnya. Nah, kenapa sih ingin jadi presiden itu? Saya punya visi dan misi yang sangat penting buat bangsa dan negara ini, khususnya untuk anak cucu kita ke depan. Kenapa? Apa visi dan visinya apa dulu nih? Iya, visi saya menciptakan entu. Apa itu entu? N-nya itu negara, TU-nya tanpa utang. Negara tanpa utang. Iya. Kenapa sih negara itu perlu tanpa utang? Mungkin lebih enak kalau saya jelasin pakai kertas ya, coret-coret dikit boleh ya? Oh, bisa. Bisa. Oh ya udah, oke. Entu, negara tanpa utang. Jadi visi saya sangat jelas, mudah dimengerti, dan bisa disosialisasikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Ya, kita pahami bahwa setiap orang, rumah tangga, perusahaan, bahkan negara punya yang namanya neraca. Neraca ini ibaratnya sebuah potret dari kondisi keuangan kita. Neraca ini adalah ibarat potret dari apakah dia namanya Bapak X, atau PT, atau negara pada tanggal tertentu. Neraca ini dibagi dua, di mana ada yang namanya aktiva dan ada yang namanya pasiva. Aktiva ini adalah kekayaan. Kalau rumah tangga misalnya kekayaannya adalah yang pasti adalah kas atau uang. Mungkin dia juga punya kendaraan. Mungkin dia juga punya rumah dan sebagainya. Itu kekayaannya. Kalau negara ya mungkin dia punya, ya seperti negara kita, punya BUMN, punya kekayaan-kekayaan negara yang lain. Nah, dari mana sumber kekayaan ini? Ada dua. Yang pertama, kalau sumbernya dari yang namanya utang. Dan yang namanya modal. Yang mana yang lebih besar di antara utang dan modal ini? Yang sehat tentu bagusnya adalah banyakkan modal. Modal ini lebih besar. Utangnya lebih kecil. Kalau bisa bahkan utangnya 0. Tapi jangan lupa, utang ini pada saatnya harus dilunasi. Sebelum dilunasi, dia akan minta aset. Dari mana aset itu untuk lunasin utang tersebut? Pasti utang itu karena tidak ada utang yang gratis, pasti ada bunga. Nah, neraca ini bisa berubah karena dua hal. Pertama, karena adanya pendapatan. Kalau ada pendapatan, maka aset kita akan naik. Tapi juga ada yang nggak bisa hindari, yaitu namanya pengeluaran. Pengeluaran ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia minta aset. Kedua, dia nambah utang. Kenapa kalau nambah utang bahaya? Nambah utang artinya nanti pada saat ngelunasin dia akan minta aset lebih gede lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi keuangan negara kita dalam hal pendapatan dan belanja? Kalau lebih besar pendapatan, ini masih bagus. Artinya setiap periode dia menghasilkan kelebihan uang. Kelebihan pendapatan ini bisa menambah modal atau mengurangi utang. Dan di sisi aset dia menambah aset. Tapi yang lebih bahaya lagi, kalau ternyata pengeluarannya lebih besar. Atau lebih berbahaya lagi, kalau utang sudah banyak, ternyata pengeluarannya jauh lebih besar daripada pendapatan. Kalau kondisi seperti ini apa yang terjadi? Utangnya nambah terus, atau asetnya tergerus. Satu demi satu, mungkin yang pertama berkurang adalah ini. Kasnya berkurang untuk bayar utang. Kalau rumah tangga ya. Terus atau ininya mungkin dijual untuk bayar utang. Atau ini rumahnya pun dijual untuk bayar utang. Karena utang kalau nggak bayar, ya kita bisa lihat. Karena kalau kita lihat di dunia rumah tangga, utang yang paling banyak itu adalah misalnya kartu kredit. Ada lagi KTA, KPR. Kalau utang ini telat dibayar, pasti ada bunga, ada denda keterlambatan, dan bahkan mungkin kalau udah sampai batas waktu tertentu,
akan ada yang datang itu binaragawan berbadan kekar akan nyari-nyari Anda gitu. Nah, kalau negara utangnya adalah yang paling baik adalah fund atau mata uang asing, ada global bond segala macam. Kita bisa lihat apakah kondisi negara kita sedang lebih baik atau lebih buruk, menuju kebangkrutan atau menuju kemakmuran. Bisa kita lihat jumlah utangnya nambah. Dari mana jumlah utang nambah bisa kita juga setiap tahun anggaran pendapatan itu surplus atau defisit. Kalau defisit terus, utang nambah terus, pasti ini akan terjadi. BUMN dijual satu-satu atau bahkan mungkin apalagi kita nggak tahu. Makanya saya punya visi dan misi mengurangi utang negara sampai titik nol, yaitu negara bebas hutang. Lantas gimana caranya membuat negara bebas hutang lho Pak? Caranya yang pertama ada 2. Kurangi pengeluaran dan tingkatkan produktivitas sehingga pendapatan negara kita meningkat. Bagaimana caranya mengurangi pengeluaran? Setiap pengeluaran negara kita mesti lihat, ini pengeluaran ini bermanfaat nggak untuk menambah pendapatan negara? Kalau nggak bisa menambah pendapatan negara, lebih baik kegiatan tersebut atau pengeluaran tersebut ditunda dulu atau bahkan dihentikan. Kemudian pendapatan. Bagaimana caranya supaya bangsa ini lebih produktif? Kita harus bisa membuat bangsa kita menjadi lebih produktif dari banyak hal, supaya kita, pertama, target saya adalah mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor. Kalau kita bisa swasembada segala hal, kita tidak menemukan lagi makanan impor, kemudian alat-alat rumah tangga yang semuanya serba impor, maka pengeluaran kita akan berkurang, bahkan kita bisa bantu dengan meningkatkan pendapatan dengan ekspor. Jadi ini visi misinya ya Pak. Ya, secara garis besar seperti ini. Nanti secara implementasi lebih lanjutnya mungkin nanti akan saya jelaskan pada saat saya sudah jadi presiden. Nah, itu implementasinya bagaimana? Implementasinya ya, pertama seluruh komponen atau elemen bangsa ini harus sadar. Sekarang posisi kita seperti apa? Apakah pengeluarannya lebih besar? Apakah pendapatannya lebih besar? Kemudian utang ini gimana? Apakah utang ini terus berkembang biak atau bisa kita hentikan? Kita harus sadar dari situ. Seperti misalnya kayak gini Mbak, rumah tangga. Misalnya rumah tangga lagi banyak utang, ada utang kartu kredit, utang KTA, utang KPR segala macam. Pantas gak anaknya kalau sunatan dirayain besar-besaran misalnya? Jadi harus prihatin, gak perlu dirayain besar-besaran gitu. Pantas gak pagar rumahnya diganti dari BRC jadi stainless steel misalnya? Gak pantas banget ya. Gak pantas, yang penting maling gak bisa masuk, udah cukup sampai situ kan. Nah kita harus seperti itu. Karena seperti kapal Mbak, kalau lagi kondisi mau tenggelam kan bebannya harus dibuang-buangin. Ya. Nah kita harus kurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada manfaatnya terhadap pengurangan utang negara ini, atau pengeluaran yang tidak berdampak multiplier terhadap pendapatan negara. Kan bisa aja ada pengeluaran untuk bangun infrastruktur tapi menghasilkan pendapatan negara yang lebih besar. Misalnya pendapatan petani dengan irigasi bisa lebih besar segala macam, kemudian bayar pajak segala macam, ya itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau pengeluaran itu sifatnya tidak menambah pendapatan, ditunda dulu. Oke, kalau gitu semoga visi dan misi ini segera tercapai ya. Doakan saya jadi presiden ya. Oh iya ya, seluruh Indonesia ya, doain ya. Ya kalau gitu, terima kasih sudah nonton channel ini. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.